Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Sehat. Ya, alhamdulillah sehat-sehat semua. Tetap selalu jaga kesehatan ya, anak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan Mas Rosid untuk memimpin berdoa. Bentuk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih Mas Rosid yang telah memimpin berdoa. Ya, anak-anak hari ini yang tidak berangkat siapa ya? Coba ditengok kanan kirimu. Ada yang tidak masuk? Lengkap, Bu. Sudah Lengkap masuk. kok, Bu. Sudah lengkap, Bu. Oh, sudah lengkap. Berarti hadir semua ya. Nah, anak-anak, pada hari ini materi kita adalah sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang materi akhlak, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kita masuk pada materi fikih, yaitu tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Yuk. Ya, pernah. Sholat apa yang pernah kalian lakukan? Sholat tarawih, Bu. Sholat tarawih. Terus duha ini KD-nya yaitu 3.9, memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Tujuan pembelajarannya, 1. Menjelaskan pengertian sholat sunnah. 2. Menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah. 3. Menjelaskan macam-macam sholat sunnah munfarid. 4. Menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan yang kelima, menjelaskan hikmah sholat sunnah. Manfaat mempelajari sholat sunnah adalah 1. Mengetahui macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, secara munfarid, secara berjamaah atau munfarid. Yang kedua, mengetahui tata cara sholat sunnah. Untuk penilaiannya meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Anak-anak, hukum sholat itu ada berapa? Ya, ada berapa? Fardu dan ada sunnah. Kalau fardu itu fardu ain, sholat apa? Sholat Lima waktu, Bu. Kemudian ada fardu kifayah. Contohnya yaitu sholat jenazah. Punya sunnah itu ya bisa dikerjakan akan mendapat pahala. Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Silakan anak-anak kalian baca dulu bahan ajar yang sudah Budian share di grup ya. Kalian baca terlebih dahulu tentang materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Di situ dijelaskan ada macam-macam sholat sunnah berjamaah, ada macam-macam sholat sunnah munfarid, dan ada sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan ataupun munfarid. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Sholat Id. Sholat Id, sholat tarawih yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Duha. Sekarang sholat duha. Sholat hajat, Bu. Hajat. Sholat hajat. Kemudian Witir. yang bisa dikerjakan secara jamaah atau munfarid apa aja? Istiharah. Yang bisa munfarid, sholat witir, sholat taraweh. Nah, anak-anak kalian amati ya video berikut ini tentang ketentuan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sudah diamati videonya? Sudah. Apa yang ingin kalian tanyakan? Sholat sunnah
Mengerjakannya sama dengan sholat fardu, Bu. Beda. Kalau sholat fardu kan ada waktunya. Kalau sholat sunnah itu ya contohnya sholat duha dikerjakan di pagi hari, sholat tahajud dikerjakan di waktu malam hari. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu terdiri dari Mbak Faiz dan Mbak Waniro. Kelompok 2 terdiri dari Mas Rosid, Mbak Umi, dan Mbak Musofa. Silakan ya LKPD yang sudah Budian share di grup. Silakan dikerjakan dengan berdiskusi bersama teman sekelompokmu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 1 yang mau maju siapa? Saya, Bu. Pak Mbak Ibu. Waniranya kelompok 1 nih dari Mbak Faiz dan Mbak Waniro. Ayo nomor 1. Iya, sholat sunnah ialah sholat yang dianjurkan apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggal tidak mendapat dosa. Betul. Ya bagus kelompok 1. Sekarang kelompok kedua. Jelaskan pengertian sholat sunnah. Sholat Ya. sunnah ialah sholat yang dianjurkan apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggal tidak mendapat dosa, Bu Guru. Ya betul. Bagaimana tata cara sholat gerhana? Tata cara sholat gerhana pada umumnya seperti halnya sholat pada umumnya, Bu. Diawali dengan niat, Ya diakhiri betul. dengan halam. Ya, beri tepuk tangan dulu hasil diskusi kita kali ini. Jadi sholat sunnah yang kita kerjakan itu adalah tujuannya untuk apa? Untuk melengkapi kekurangan dari ibadah sholat wajib yang kita kerjakan. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah itu ada sholat idain, yang kedua sholat istisqa, yang ketiga sholat kusuf, itu gerhana matahari, dan sholat kusuf yaitu gerhana bulan. Sekarang sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid itu ada sholat tahiyatul masjid, kemudian ada sholat istihoroh, kemudian sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah atau munfarid, ada sholat taraweh, kemudian sholat witir, kemudian ada sholat duha, kemudian ada sholat tahajud. Paham anak-anak? Paham, Bu Guru. Ayo sebutkan macam-macam sholat sunnah yang kalian ketahui namun belum tertulis dalam materi ini. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah, Rawatib. sholat ya, rawatib, sholat tasbih, lagi hajat, betul. Yang mau ditanyakan dari materi hari ini? Sudah, Bu. Tidak. Sudah paham, Bu. Sudah paham. Kesimpulan materi dari sholat sunnah berjamaah dan munfarid itu apa? Coba Mbak Waniro, kesimpulannya apa? Kesimpulannya menambah pahala. Menyempurnakan sholat wajib, Bu Guru. Kesimpulannya belajar tentang macam-macam sholat sunnah, Bu. Ya, betul. Nah, kesimpulan untuk materi hari ini adalah sholat sunnah itu sholat yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan keutamaan khusus dari Allah. Kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Sholat sunnah itu bisa dikerjakan secara berjamaah. Contohnya sholat idain, sholat istisqa, sholat gerhana, dan bisa dikerjakan secara munfarid. Tadi contohnya sholat tahiyatul masjid, sholat istihara, dan juga bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Contohnya apa tadi? Sholat taraweh, sholat witir, kemudian sholat duha, sholat tahajud. Sekarang soal evaluasi. Ya, ini untuk tugas rumah kalian. Ini bisa kalian kerjakan di rumah. Untuk linknya, ini sudah Budian share di grup ya. Refleksi materi hari ini 1.
Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah. Apa yang kalian sukai dari proses pembelajaran hari ini? Mengetahui sholat sunnah, Bu. Ya, dapat mengetahui sholat sunnah. Apa yang belum kalian pahami dari proses pembelajaran hari ini? Caranya, Bu Guru. Syarat-syaratnya, Bu. Oh, tata caranya nanti di pertemuan yang ketiga ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyedihkan atau menyenangkan? Kamu tunjuk nomor 1, nomor 2, atau 3? Menyenangkan. Nomor 3. Berarti ekspresimu adalah nomor 3, menyenangkan. Untuk tugas pertemuan berikutnya, dijelaskan tentang hikmah sholat sunnah, dan tugas kalian untuk minggu depan itu menyiapkan alat dan bahan untuk membuat poster yang berisi ajakan melaksanakan sholat sunnah secara rutin. Beri tepuk tangan dulu anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ya, sebelum diakhiri, silahkan Mas Rosid untuk memimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih anak-anak atas partisipasi dan semangat kalian belajar hari ini. Kemudian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.